وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Halaman 83. Halaman 83. Baris ke-3 dari atas. Halaman 83. Isi di sini kosong. Maju. Pak Bayrun maju, Pak Bayrun. Maju kosong. Sini. Ini kosong. Isi kosong. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri asyahid. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 golongan manusia, ya'simuhumullahu ta'ala, yang Allah ta'ala melindungi mereka, min azabil qabri, dari siksa kubur. Asyahidu, yaitu orang yang mati syahid. Tadi malam cerita juga hadis tentang mati syahid. Ya, hari ini kelanjutannya tentang mati syahid. Jadi salah satu orang yang dilindungi oleh Allah daripada siksa kubur, orang yang mati syahid. Siapa itu orang yang mati syahid? Wa huwa yasduqu ala syahidil akhirati faqat, yaitu orang-orang yang benar-benar, orang-orang yang tertuju syahidnya syahid akhirat. Siapa dia? Kaman qutila zulman, seperti orang yang terbunuh dengan zalim. Orang itu terbunuh, tapi terbunuhnya dengan cara yang zalim. Maka orang yang terbunuh itu termasuk orang yang mati syahid. Tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan, tetap dikuburkan. Satu sudah. Walau bihasabil hayati, walaupun dengan mempertimbangkan bentuknya. Kaman istahaqqal qatla biqat'ir ra'si faqutila bitawassuti matalan, seperti orang yang mestinya terbunuh dengan sebab dipenggal kepalanya. Waman mata, lalu dia dibunuh dengan menggunakan cambuk umpamanya. Maka orang ini termasuk orang yang mati syahid. Yang kedua siapa? Waman mata bi gharaqin, orang yang mati dengan sebab tenggelam.
di lautan tenggelam. Dulu orang naik haji pakai kapal Gunung Jati. Masanya 3 bulan. Ke Mekah itu masanya 3 bulan. Ya, jadi kalau dia meninggal dunia itu ditenggelamkan ke laut. Ya, kasihan ya. Ditenggelamkan ke laut. Karena tidak mungkin di kapal itu disimpan, itu tidak mungkin. Bagaimana orang yang tenggelam di laut? Wa in asafihi binahwi syurbin khamrin. Meskipun ia bermaksiat dalam hal itu dengan sebab seumpama minum khamar. Orang ini senang minum khamar. Tapi ketika di laut dia mencari rezeki. Kemudian tenggelam di laut tadi. Kena gelombang kuat. Lantas dia meninggal di laut. Orang ini termasuk orang yang mati syahid. Tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan, tetap dikuburkan. Bagaimana kalau tinggal kakinya saja, kakinya dimandikan. Tinggal badannya dimandikan. Tinggal tangannya dimandikan. Tinggal kepalanya dimandikan. Dimakan ikannya, dimakan ikan. Kasihan ya, kasihan. Kasihan bapak-bapak yang cari rezeki di laut itu, kasihan ya. Kadang-kadang seminggu, 2 minggu di laut itu Pak. Mencari rezeki untuk anak istri. Meninggal dia, tenggelam dia, mati syahid. Ya, mati syahid. Bi khilafi man gharaqa bi sayrin safinatin wa fi waqtin hayajatir rihi falaysa bi syahadin. Berbeda halnya orang yang mati tenggelam dengan sebab berlayar di kapal di waktu angin bertiup keras, maka ia bukan sebagai mati syahid. Jadi kalau dia berlayar tidak ada tujuan yang lain, ya, tujuan untuk senang-senang, itu tidak mati syahid. Yang dimaksud ini adalah dia mencari rezeki untuk anak istrinya. Kalau bersenang-senang di kapal, kemarin ada cerita kapal Titanic ya, Vanderwick, itu kan senang-senang itu, senang-senang. Ya, senang-senang itu tidak termasuk itu. Waman mata, dan yang keempat, bihadamin au ariqin, orang yang mati dengan keruntuhan sesuatu, au hariqin, atau terbakar. Nah, jadi dia meninggal, matinya terbakar, ya, atau jatuh sesuatu, maka itu termasuk mati syahid. Waman mata ghariban wa in asa bi gurbatihi ka'abdiqin wa nasizatin. Yang kelima, orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati dalam kondisi terasingkan, ghariban, terasingkan. Wa in asa bi gurbatihi, meskipun ia bermaksiat dengan pengasingan dirinya. Ka'abiqin, seperti budak yang kabur. Wa nasizatin, istri yang durhaka atau minggat. Jadi dia ini diasingkan dengan sebab dosa, diasingkan dengan sebab kabur, ya, daripada tuannya. Meninggal dia, mati syahid, ya, mati syahid. Yang keenam, waman mata fi talabil ilmi, siapa orang yang mati di saat menuntut ilmu, walau ala firasihi, walaupun matinya di atas tempat tidurnya, orang ini mati syahid. Jadi meninggal ketika menuntut ilmu itu mati syahid itu.
meninggal dunia dalam menuntut ilmu, walaupun dia tidur di atas tempat tidurnya, mati syahid. Anak-anak pondok pesantren ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun menuntut ilmu. Anak-anak hufaz meninggal dunia dalam menuntut ilmu, maka termasuk mati syahid. Tapi tetap dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Yang ketujuh, waman mata batunan, barang siapa yang mati mabtunan disebabkan karena penyakit perut. Mabtunan penyakit perut. Ya, sakit perut tiba-tiba meninggal, maka orang itu mati syahid. Tapi sakit perut ini jangan disengajakan. Ya, minum macam-macam. Ya, batu diminum, aspal diminum. Ya, mati dia. Nah, itu tidak ada mati syahid itu. Ya. Nah. Yang kedelapan, waman mata bita'un, siapa orang yang mati dengan sebab wabah sejenis penyakit taun. Penyakit taun itu penyakit menular. Maka tidak boleh nyebut orang taun. Kita ini seringnya nyebut orang taun itu. Ya, itu penyakit tuh. Ya, penyakit taun. Nah, itu penyakit menular. Tidak boleh ya, tidak boleh. Meninggal dia dengan sebab penyakit taun tadi. Walau bighairi zamanihi, walaupun bukan di masanya, au bighairi fi zamatihi, atau dengan sebab lain di masa wabah penular, au ba'dihi, atau setelahnya, haitsu kana sabiran muhtasiban, sekira keadaannya sebagai orang yang sabar karena Allah. Meninggal dunia dia dianggap orang yang mati syahid. Penyakit taun, tapi sabar, ya sabar. Makanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kalau dia dicoba oleh Allah sakit, dia sabar, meninggal husnul khatimah. Sabar itu tidak berteriak-teriak, sabar itu tidak menjerit-jerit, sabar itu tidak menyiksa diri. Dia menerima kudrah dan irada Allah dengan sabar, mati dia, mati syahid. Apalagi tidak lagi dia menceritakan ya masa-masa silam dia, sebab dia sakit dan lain-lain sebagainya. Wa man mata rizqan bi syartil kafi anil maharimi hatta anin nazari. Yang kesembilan, orang yang mati iskan karena rindu, bisyartil kafai, dengan syarat menahan diri, anil maharimi, dari segala perkara yang diharamkan, hatta anin nazari, hingga dari memandang orang yang dirindu sekalipun. Rindu dia dengan orang tadi, rindu dengan si Anu, rindu dengan si B, rindu, tapi dia tahan dirinya dari kerinduannya tadi, karena dia cinta kepada orang tadi yang cinta kepada Allah, maka orang ini termasuk mati syahid. Apalagi cinta dengan Rasulullah, apalagi cinta dengan sahabat Rasulullah, apalagi cinta dengan orang yang cinta kepada Rasulullah, apalagi cinta kepada orang yang juriatnya Rasulullah. Kita tidak juriat Rasulullah, termasuk orang yang mati syahid. Al-mar'u ala man ahad, seseorang itu nanti pada hari kiamat kumpul bersama orang yang dia cintai. Cinta juriat Rasulullah sama dengan juriat Rasulullah. Cinta dengan orang-orang saleh sama dengan orang saleh.
Ingat tak kata Imam Syafi'i kemarin? Uhibbus shalihin walasta minhum. Saya cinta dengan orang saleh walaupun saya bukan orang saleh. La'alli bisyafa'ati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat saya dapat syafaat dari orang saleh. Ya. Tapi rindunya ini tidak dikemukakannya, diam-diam dia rindu. Rindu dengan ulama, rindu dengan masyayikh, ya, rindu dengan orang-orang saleh. Tidak dia ungkapkan, dalam hatinya saja. Meninggal dia, orang ini mati syahid. Bihaitsu law ihtala bimahbubihi lam yatazawasid syar'a. Dengan sekiranya jikalau ia menyepi berduaan dengan orang yang dicintai itu, ia tidak akan melewati batas syariat. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang mati syahid. Tapi yang dimaksudkan di sini rindu ini dengan orang-orang saleh, bukan rindu dengan si fulan tidak, ya. Apalagi laki-laki rindu dengan perempuan, lain itu, ya, lain itu. Wa bi syartil kitmani hatta an maghsyuqihi. Dengan syarat menyembunyikan rasa rindunya itu hatta an maghsyuqihi, hingga terdapat orang yang dirinduinya itu. Ini baru termasuk orang yang mati syahid. Wa kal mar'ati allati matat taliqa wa lam min zina lam tatasabbab idza lam tatasabbab fi isqatil waladi. Dan seperti wanita yang mati karena melahirkan, walau min zina, walaupun dari hasil zina, idza lam tatasabbab fi isqatil waladi, apabila dia tidak membuat sebab, ya, aborsi dalam keguguran anak, mati syahid. Jadi kalau ada orang itu mohon maaf kecelakaan melahirkan, dia sudahlah, ya, tapi jangan diaborsi. Nah, jangan digugurkan. Nah, digugurkan itu yang berdosa, ya. Nah, si ibunya tadi begitu melahirkan anaknya, meninggal ibunya tadi, makanya ibunya itu termasuk orang yang mati syahid. Nah, nanti masuk dalam fikih lagi, ya, apakah anak ini anak bapaknya atau tidak, itu lain lagi ceritanya itu, ya. Jadi efeknya itu banyak itu, ya, efeknya banyak. Nanti nikahnya siapa walinya, warisnya dapat atau tidak, panjang itu ceritanya tuh. Jadi anak yang di luar zina tuh panjang ceritanya itu. Nasabnya siapa, yang menikahkannya siapa, dapatkah dia warta warisan, panjang ceritanya tuh, ya, panjang ceritanya. Cuman yang dimaksudkan di sini oleh Imam An-Nawawi, wanita yang mati karena melahirkan walaupun dari hasil perzinahan, maka dia termasuk mati syahid. Wa kaza man mata fuja'atan aw fi daril harbi qalahu bi Ibnu Rif'ah. Demikian pula orang yang mati karena terkejut atau mati negeri musuh, ya, demikianlah telah dikatakan oleh Imam Syekh Ibnu Rif'ah. Nah, orang yang mati terkejut, orang yang mati negeri musuh, sendirian dia terasing, ya, sendiri dia terasing, ya, tidak ada orang lain, dia sendiri yang beriman kepada Allah,
dia dianggap orang yang mati syahid. Wa ma'na syahadati lahum annahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kama qalahu al-Hisniyyu. Wa ma'na syahadah, dan bermula makna syahid, lahum annahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Makna orang yang mati syahid itu adalah annahum ahya'un, bahwasanya mereka itu ahya'un hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, seraya mereka diberi rezeki oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan syahid. Bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 169. Wa yasduqu aidan ala syahidid dunya wal akhirati. Dan pengertian syahid itu benar tertuju juga untuk syahid dunia dan syahid akhirat sekaligus. Jadi yang di atas ini, yang 10 macam ini, ayat syahid dunia, ya, ada juga menyebutkan syahid akhirat. Kalau orang yang perang fisabilillah, di perang Uhud, di perang Badar, itu syahid dunia, syahid akhirat. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan. Tapi kalau santri meninggal dunia menuntut ilmu, nah itu berarti syahid akhirat. Bapak-bapak mencari rezeki untuk anak istri, meninggal, syahid dunia. Tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan, tetap dikuburkan. Wa yasduqu aidan ala syahidud dunya wal akhirati ma'an, wa huwa man mata bisababin min asbabin qitalil musyrikin li'a'la'i dinillah la riya'in wa la sum'atin. Adapun pengertian syahid dunia akhirat itu adalah orang yang meninggal dengan sebab memerangi orang-orang musyrik untuk meninggikan agama Allah. La riya'in, tidak ada unsur riya'. Riya' ini mencari perhatian orang. Ya, wala sum'atin, dan tidak mencari popularitas. Ya, aku perang melawan orang kafir supaya nama aku naik. Bukan itu tujuannya. Ya, jadi kalau dia perang melawan orang kafir, ya, orang ini termasuk syahid dunia dan syahid akhirat. Itu tidak payah lagi, ya, dimandikan segala macamnya, langsung saja dikuburkan. Tapi motivasinya dua, la riya'in, tidak ada riya, wasum'atin, mencari popularitas supaya namanya bagus. Ya. Beda dengan ulama-ulama dulu, ya, Pangeran Diponegoro, Cut Nyahdin, ya, Tengku Umar, ya, Cut Mutia, dan lain sebagainya. Mereka itu mempertahankan agama sekaligus bangsa dan negara. Syahid itu, ya. Bi khilafi syahid dunia, berbeda dengan syahid dunia. Ini syahid dunia. Fala yadkhulu fi hadzal hukmi, maka ia tidak masuk di dalam ketentuan hukum ini. Jadi ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia tadi sudah, ya, mencari rezeki, itu syahid dunia, meninggalnya. Ibu-ibu yang melahirkan meninggal, syahid dunia. Ya, menuntut ilmu, syahid akhirat. Ya, tenggelam di lautan, syahid akhirat. Mati dalam keadaan wabah taun, syahid dunia. Ya. Wa huwa man mata fi qitalil kuffari mudbiran ala wajhi ghairi mardiyin syar'an
au mata biqitalihim riya'an wa sum'atan, yaitu orang yang meninggal dalam memerangi orang-orang kafir dengan berbalik mundur dari medan perang atas jalan yang tidak diridai oleh syariat, atau orang yang meninggal dengan sebab memerangi orang-orang kafir ada unsur riya dan mencari popularitas. Ini yang tidak termasuk syahid dunia dan syahid akhirat. Jadi ada tujuannya, ya, ada tujuannya. Yang kedua, orang yang mendapat lindungan Allah pada hari ketika dia meninggal dunia dalam kubur siapa? Wal muazzinu, orang yang muazzin. Jadi 3 golongan tadi. Pertama, orang yang syahid. Ya, 3 golongan manusia yang mendapat perlindungan mereka dari siksa kubur. Siapa dia? Syahid. 1. Yang kedua, muazzin. 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 Jadilah, tolonglah jadi muazzin. Chandra, muazzin. Itu tidak disiksa di kubur. Asal tidak ada unsur riya. Asal tidak ada unsur sum'ah, mencari popularitas. Kalau 2 ini tidak ada, insya-Allah meninggal dia, mati syahid. Ya. Syahid apa namanya? Syahid akhirat. Mengembangkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah, menghidupkan agama Allah, namanya syahid akhirat. Wal muazzinu, yang kedua, orang yang dilindungi dari siksa kubur, ai liwajhillahi ta'ala la li talabil ajri min ahadin, karena semata-mata mencari, karena semata-mata karena Allah Ta'ala. La li talabil ajri min ahadin, bukan mencari upah dari seseorang. Aku azan nih, upah nanti ya, tidak boleh. Ya, azan mencari upah, itu tidak boleh. Azan mencari upah tidak boleh. Tapi dimaksud sini mencari upah, beda kalau dikasih. Beda itu, Pak. Ya. Dia azan, habis azan tiba-tiba dikasih orang, lain masalah. Tapi kalau azan untuk diupah, itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh di sini apa? Tidak termasuk orang yang mati syahid. Ya. Bagaimana dengan imam? Nantilah kita bahas ya dalam kitab Sirrus Salikin. Boleh tak imam itu ngambil upah? Nanti itu dalam kitab Sirrus Salikin, juzuk 1 halaman 73. Wal mutawaffa bi fathil fa, dengan fathah fa mutawaffa, tidak mutawaffi. Ya. Yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati, meninggal orang tadi di hari Jumat atau malam Jumat. Meninggalnya hari Jumat meninggal, malam Jumat meninggal, maka dia tidak orang yang nanti mendapat perlindungan di dalam kuburnya. Siapa sajalah yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ya, Allah, orang itu akan lepas daripada siksa kubur. Tapi kan dia kan macam-macam, Pak Ustaz, itu terlepas. Dan itu hidayah Allah. Tidak bisa kita tentukan nak malam Jumat, tidak bisa. Itu semata-mata ketentuan Allah. Qala ba'duhum faman mata minal mu'minina yawmal jum'ati aw lailatahu in uzziba kana azabuhu sa'atan wahidatan summa yanqati'u wa la ya'udu ila yaumil qiyamah wa kadzalika da'tatul qabri wallahu a'lam.
Qala ba'duhum, telah berkata sebahagian ulama, faman mata minal mu'minin yaumal jum'ati aw lailatahu, siapa orang yang meninggal dunia dari orang-orang mukmin yaumal jum'ati, pada hari Jumat, aw lailatahu, atau malam Jumat, in uzziba kana azabu sa'atan wahidan, jika ia disiksa maka keadaan siksanya 1 saat saja. Kalaulah dia disiksa karena dia meninggalkan sholat, disiksa sebentar saja. Kalaulah dia disiksa karena tidak puasa, disiksa dengan sebentar saja. Kalaulah dia disiksa karena meninggalkan zakat, disiksa sebentar saja. Inilah kehebatannya meninggal di hari Jumat. Sumayan qati'u, kemudian terhenti, tidak disiksa lagi. Wala ya'udu ila yaumil qiyamah, dan siksaan itu tidak kembali sampai hari kiamat. Wa kadzalika da'atatul qabri, ya, begitu penghimpitan kubur, ya. Wa kadzalika, demikian juga da'atatul qabri, himpitan kubur. Jadi tidak dihimpit kubur lagi. Jadi kalaupun dia meninggalkan sholat, disiksa sebentar, meninggalkan zakat disiksa sebentar, meninggalkan puasa disiksa sebentar. Berkat apa? Meninggal di hari Jumat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu wudi'al mudhari'u mawdi'al madi liyufidal istimrar al-ilmi ma fi nida'i ay ta'zini was-safil awwali aw minal fadli summa lam yajidu wa fi riwayatin la yajidu bila nafiyati wa bihasfin nuni raf'i wa huwa sabitun lughatan illa ayyustahamu bitakhfifil mim alaihi ayil mazkuri minal azani was-safil awwali lastahamu." Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas", seandainya manusia mengetahui, wudi'al mudhari', diletakkan fi'il mudhari'. Ya'lamu itu fi'il mudhari'. Fi'il madinya alima ya'lamu. Fi'il madinya alima. Fi'il mudhari'nya ya'lamu. Mawdi'al madi, diletakkan di posisi fi'il madi. Ya, fi'il madi itu masa lampau. Fi'il mudhari' itu masa sedang. Ya, akan dikerjakan. Liyufidal istimrar ilmi, untuk mendapat memberikan faedah keberlangsungan. Jadi ya'lamu itu fi'il mudhari', ya. Tapi maknanya apa? Mawdi'al madi. Ya. Posisinya diletakkan di posisi fi'il madi. Maksudnya apa? Liyufidal istimrar ilmi, supaya dapat memberikan faedah keberlangsungan ilmu. Ma fin nida'i au ta'zini, seandainya manusia mengetahui ma fin nida'i, apa yang terdapat di dalam panggilan salat, ai azani atau azan, wasafil awali, dan seandainya manusia mengetahui barisan keutamaan sembahyang di shaf yang paling awal, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan, ya, kemudian mereka tidak mendapatkan, illa stuhzamahu, kecuali kalau mereka diundi, alaihi, atasnya orang tadi, lastahammu,
pasti mereka minta undian. Kata Nabi, kalau orang tahu betapa besarnya pahala muazin, betapa besarnya pahala saf yang pertama, andaikan ada undian, niscaya ia ikut undian tadi untuk mencari saf yang paling depan dan mengejar orang yang azan. Nah, jadi kalau lambat azan, awal azan, dapat pahala. Intailah masjid-masjid yang kosong itu. Ada masjid-masjid yang kosong itu. Ada azan, awal azan. Saf pertama pula, itu pahalanya luar biasa. Tapi untuk azan ini cepat ke masjid. Ya, cepat ke masjid. Kecuali di masjid ada tukang azan, lain masalah. Ya, kalau tidak ada masjid tukang azan, awak azan. Pak, saya nak numpang azan, Pak. Apa? Supaya dapat pahala. Jangan disebutkan, ya, pahalanya jangan disebutkan. Nyap-nyap ya. Ini kalaulah manusia tahu, kata Nabi, ya, apa yang terdapat panggilan azan, atau orang yang berada di saf yang pertama, andaikan ada undian, dia akan ikut dalam undian tadi, mengejar saf yang pertama tadi, atau mengejar orang yang azan tadi. Ya. Persoalannya kita ini tahu atau tidak? Tahulah, ya, tahulah. Ya. Ustaz, saya payah saf yang pertama azan. Kalau ada orang yang tukang azan, kita ambil saf yang pertama. Bagi laki-laki saf yang afdal, saf yang pertama. Bagi perempuan saf yang terakhir. Saf yang terakhir. Wal ma'na law alimu fadilatal azani was-safil awali wa azima jazaihima. Maknanya adalah seandainya manusia mengetahui keutamaan azan dan barisan pertama salat berjamaah dan mengetahui besar pahala dua hal tersebut, summa la yajidu tariqan yahsuluhu lahuma fi lidayqil waqti law likaunihi la yu'azzinu li masjidi illa wahid. Kemudian mereka tidak mendapatkan cara di mana mereka akan mendapatkan dua hal itu dengan cara itu, karena sempitnya waktu atau karena keadaan tidak berazan untuk satu masjid kecuali hanya satu orang. Laqtara'u fi tahsilihima, maka pastilah mereka mengadakan undian dalam meraih dua hal tersebut. Ini kalau ada dua. Tapi kalau masjid itu tidak ada tukang azan, awal azannya. Ini kalau berebut nih, anak azan, bin azan, Cina azan juga, ada undi. Ada undi. Ya. Tapi undian itu jangan pakai duit. Nah, ini ada undian pakai duit. Itu tidak boleh undian pakai duit. Ya, diundilah. Ya, siapa ini? Nah, dia yang azan. Satu Abdullah, satu Ismail, satu Abdul Razak. Diundi, keluar Ismail azan. Nah, tapi jangan pakai duit. Aku azan, ini duitnya nih. Nah. Ya. Walau ya'lamu anna fi tahziri, dan seandainya mereka mengetahui ma fi tahziri, apa yang terdapat di dalam bergegas-gegas, ay tabkiri bi ayyi salatin, yakni segera untuk melaksanakan salat apa saja. Wala yu'aridu amrul ibrari li zuhri li'annahu ta'khirun qalilun, dan tidak menghalanginya perkara turun hujan pada salat zuhur, karena sesungguhnya hal itu hanyalah pengakhiran yang sedikit. Jadi kalau orang itu tahu juga, kata Nabi,
ya, pahala segera ke masjid, ya, niscaya dia segera untuk sholat ke masjid. Ya, lastabaqu ilaihi, pasti mereka akan berlomba-lomba kepadanya, ay tahziri, bergegas-gegas. Walau ya'lamuna fi atamati wasubhi, dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat di dalam salat Isya wasubhi dan di dalam salat subuh, la'atuhuma walau habban, pastilah mereka akan mendatangi kedua salat itu walau habwan, meskipun dalam keadaan merangkak-rangkak. Tadi sudah nih, yang pertama sudah, kata Nabi, kalau orang tahu betapa besarnya pahala orang yang muazin, betapa besarnya pahala saf yang pertama, niscaya orang sanggup diundi untuk dapat pahala tadi. Yang kedua ini lain lagi, siapa orang yang tahu pahalanya salat zuhur, pahalanya salat isya, pahalanya salat subuh, orang akan merangkak-rangkak ke masjid untuk salat subuh, isya dan salat zuhur. Walaupun hujan es. Walaupun hujan es. Ada tak hujan es? Ada tak mas? Ada lah. Tak, kita di Indonesia ni tak ada. Apalagi di Jambi. Tapi cari yang model gini payah. Ya. Cari yang model gini payah. Jadi kalau kita dapat ilmu seperti ini, pelajaran seperti ini, langsunglah dipraktekkan. Apa tadi? Muazin. Apa tadi? Azan. Apa tadi? Shaf yang pertama. Hadis yang kedua ini, salat zuhur. Apa lagi? Salat isya. Apa lagi? Salat subuh. Pahalanya besar sekali. Kalaulah orang tahu pahalanya, niscaya dia merangkak-rangkak untuk datang sholat berjamaah ke masjid tadi. Nah, pertanyaannya, tahu tak orang? Tahulah, ya tak? Tahulah. Tahu tak ya? Tahulah ya? Tahu. Memang manusia ini macam-macam, Pak. Ada yang tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Ada yang tahu, pura-pura tidak tahu. Ya. Ada orang itu tahu, tapi dia merasa tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu, tapi merasa tahu. Ada orang yang alim, ya, dan dia merasa dirinya tidak alim. Yang payah itu tidak tahu, pura-pura tak tahu, dan menyalahkan orang yang tak tahu. Nah, ini yang payah nih Pak ya. Ini yang payah. Dia tidak tahu Pak, tapi pura-pura tak tahu dan menyalahkan orang yang tak tahu. Ada 4 tipe itu orang itu Pak ya, kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti kita bahas Pak ya. Ay walau kana al-ityanu masyan ala rukbi wal yadain, walaupun keadaan datangnya itu dengan kondisi berjalan, ya, ala rukbi pada lutut, wal yadaini dua tangan, merangkak. Merangkak. Walaupun dia merangkak dengan lutut, walau dia merangkak dengan tangan untuk mencari pahala salat zuhur, salat isya, salat subuh, niscaya dia merangkak. Saking besarnya pahalanya. Ada tak dalam hadis penjelasannya? Banyak Pak ya. Man shalla subha jama'atan fa ka'annama shalla kulla yaum. Siapa orang sembahyang subuh berjamaah, seakan-akan sembahyang satu hari satu malam. Man shalla al-isya jama'atan fa ka'annama shalla nisfal lail. Siapa orang sembahyang isya berjamaah, seakan-akan sembahyang separuh malam. Man shalla zuhra jama'atan,
Siapa orang sembahyang zuhur berjamaah, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Man shallal asra jama'atan, siapa orang sembahyang asar berjamaah, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga baginya. Man shallal maghrib jama'atan, siapa orang yang sembahyang maghrib berjamaah, Allah akan kabulkan doa-doanya. Subhanallah. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Rugi tidak waktu Pak Ustaz sembahyang berjamaah? Tidak. Sama Bapak Ibu sembahyang duha. Nah, kita dikejar waktu, ya, dikejar waktu, nak cepat-cepat, tetap sholat duha. Insya Allah tetap terkejar, Pak ya, tetap terkejar. Tidak ada ruginya sholat duha itu, Pak. Tidak ada ruginya sholat duha. Ya, sesibuk-sibuk kita jangan tinggalkan sholat duha, walaupun 4 rakaat. Udah bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Tidak bisa juga, sudahlah. Jangan 1 rakaat. Ya, seperti Bapak Ibu umpamanya bangun subuh jam 4 lewat 5. Belum lagi masuk waktu fajar. Salatlah tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Tidak apa-apa. Ya, boleh tidak witir 1 rakaat? Boleh. Boleh tidak tahajud 2 rakaat? Boleh. Ya. Ini umpamanya bangun jam 4 lewat 5. Tapi kalau bangun jam 3, janganlah salat tarawih, salat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Masanya masih lama jam 3. Saya tahajud 2 rakaat Pak Ustaz. Jam berapa bangunnya? Jam 3. Rugilah. Ya. Ini kalau waktu mendesak, kira-kira jam 4 umpamanya itu bangun, ya, salat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Tapi kalau bangun jam 3, janganlah. Ya, setar mulai salat wudu, setar mulai salat taubat, setar mulai salat hajat, setar mulai salat tahajud, ditutup dengan salat witir. 3 rakaat 2 kali salam. Ayatnya biasalah sabihis kuliah. Tak hafal sabihis kuliah. Kuliah tak hafal kulhu. Tidak hafal juga surah Fatihah. Ya, tahajud apa ayatnya Pak Ustaz? Al-Baqarah boleh, Ali Imran juga boleh, akhir surah Al-Baqarah Amanah Rasul juga boleh, ayat kursi juga boleh. Atau seperti salat tarawih boleh juga, Al-Ha wal Asri, Wailul alam tarakai, Li'ila araital ladzi Inna ataina kuliah. Tidak apa-apa. Asal sholat tahajud. Udah hafal Pak Ustaz, taruhlah Quran besar-besar. Sambil Allahu Akbar. Amma yatasaalun. Kacamata dibawalah. Ya. Boleh tidak sambil baca Quran, sholat sambil dengar Quran? Boleh lah. Kalau kita tidak hafal, ya. Rawahu Malikun wa Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Abu Daud an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, dan daripada Sayyidina Abu Hurairah. Sahih hadis ini Pak. Hadisnya sahih. 2 hadisnya sahih. Jadi hari ini dapat 3 ilmu kita Pak. Pertama tentang syahid. Syahid tadi terbagi berapa itu? 10 ya. Nah, 10. Besok dirinci itu. Jis dirinci yang 10 itu jis. Apa saja yang mati syahid. Nanti di-share kawan. Yang kedua, orang akan beruntung. Siapa tadi? Muazzin. Yang kedua, saf yang pertama. Yang ketiga, orang akan merangkak-rangkak untuk salat berjamaah. Wabil khusus salat subuh, wabil khusus salat isya, wabil khusus salat zuhur, asar, dan salat maghrib.
Ini istilahnya merangkak-rangkak nih Pak. Itu istilah yang luar biasa itu. Saking besarnya pahalanya, walaupun kita merangkak-rangkak. Merangkak-rangkak itu kan tidak ada lagi lah istilahnya Pak ya, tidak ada lagi. Tapi kalau mobil ada, ya mobil ada, motor ada, janganlah merangkak. Kan hadis kan nyuruh merangkak Pak Ustaz. Nah, inilah tidak ada belajar hadis ya. Tanya dengan ulama ya. Kan hadisnya kan nyuruh merangkak Pak Ustaz. Mobil ditinggalkan, motor ditinggalkan. Ditumbur orang awak. Ini saking hebatnya pahalanya ini maksudnya tuh. Nah, walaupun kita merangkak-rangkak mengejar sholat berjamaah tadi. Tapi jangan dipahami merangkak-rangkak nih. Ya. Paham ya? Jadi kalau pakai mobil dengan pakai motor mana besar pahala? Besar pakai mobil. Pakai mobil dengan jalan kaki besar ya. Pakai motor dengan kaki. Ya. Tapi asal ikhlas, kuncinya dua saja. Ikhlas, niat karena Allah. Makanya kemarin kita sampaikan ibadah kuncinya dua Pak. Pertama niat, kedua ikhlas. Selesai itu. Apa saja yang kita buat kuncinya dua lah. Niat, ikhlas. Ya, sembahyang tidak ikhlas, tidak terima Tuhan. Sedekah tidak ikhlas, tidak terima Tuhan. Ngaji tidak ikhlas, tidak terima Tuhan. Kuncinya ikhlas. Cuman ikhlas tidak diceritakan, diam-diam saja. Mas ngasih ini Mas ya, ikhlas saya Pak Ustaz aja. Nah, ikhlasnya jangan disebutkan, dalam hati saja. Subhanallah. Banyak nih hari ini ya dapat ilmu kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa, siapa orang yang mendengar panggilan azan, faqabbala ibhamahu, lalu ia mengecup kedua ibu jarinya, fa wada'a ala ainaihi, meletakkan pada kedua matanya, wa qala marhaban bi zikrillah ta'ala qurratu ayun, dia mengucapkan marhaban bi zikrillah qurratu ayun, ya, fa annahu syafi'un yaumal qiyamah, maka aku akan, kata Nabi, akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Wa qa'iduhu ilal jannah, dan aku tuntun dia ke dalam surga. Ini 4 lagi ilmu ini. Tidak ada ngaji subuh ini rugi lagi. Ya, saya ulangi. Ya, hadis ini sahih ini. Man sami'an nida, siapa orang yang mendengar suara azan, faqabbala ibhamahu, lalu dia mengecup dua jarinya. Nah, dikecup. Fa wada'a ibhai ala aini, kemudian diletakkan dua jarinya tadi pada dua matanya. Nah, wa qala, seraya berkata, marhaban bi zikrillah qurratu ayun, 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 fa anna syafi'uhu yaumal qiyamah, saya, kata Nabi, nanti pada hari kiamat kasih syafaat, wa qa'iduhu ilal jannah, dan saya menuntunnya masuk dalam surga. Nah, ingatkan tuh kalau suara azan tuh ya, dikecup ya. Nah, waktu masuk ke sini bacalah marhaban bi zikrillah qurratu ayun, supaya ini hafal, ditulis atau dikodak tek. Nah, waktu azan, nah, bacalah. Nah, apa bacaan tadi? Marhaban bi zikrillah qurratu ayun, marhaban bi zikrillah qurratu ayun, marhaban bi zikrillah qurratu ayun.
Cuman kita ni kadang-kadang pelupa, ya. Pelupa. Alhamdulillah, lah banyak dapat hari ini, ha. Ini lebih daripada duit lagi ini, lebih dari rumah lagi ini, ya luar biasa. Hebat Imam Nawawi ini Pak ya, hebat Imam Nawawi. Beruntunglah kita ngaji kitab ini nih. Saya susah cari ini, ketemulah saya. Alhamdulillah. Saya bilang dengan Agus, Gus ini kitab nih elok nih Gus. Namanya Tanqihul Qaul, karangan Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Imam Nawawi Banten. Ya. Lagi-lagi An-Nawawi Al-Askar itu lain lagi. Ya. Luar biasa Pak ya. Kita tinggal baca lagi Pak. Baca, ngamalkan. Baca, ngamalkan. Orang dulu tuh cari hadis. Itu tak payah lagi cari hadis sekarang ini. Baca jadilah. Baca hadis sama dengan baca ketemu dengan Nabi. Baca Quran dialog dengan Allah. Ya, malam Rabu di Masjid Nurdin baca Quran gitu. Nah, ya. Malam tadi di Masjid Ikhlas baca hadis Riyadhus Shalihin. Nah, subuh ini baca hadis lagi. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa tak Pak Ustaz? Bisa lah. Ya, makanya dunia ini bagi 3. Bagian ada untuk ibadah, bagian untuk istirahat, bagian untuk kerja. Dibagi 3. Waktu ini dibagi 3. Jangan waktu itu untuk dunia terus, untuk ibadah kapan. Jadi jasad kita ni, roh kita ini nak makan juga Pak. Roh kita ni nak makan. Roh kita ni nak makan. Ya, bukan jasad be nak makan, minum, makan tak. Roh kita ni nak makan juga Pak. Makannya apa? Inilah makanannya. Baca Quran makanannya, baca hadis makanannya, zikir makanannya, salat malam makanannya. Ya, supaya roh kita ni bagus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, "Idza kana waqtul azani futihat abwabus sama wa istujibat du'a wa idza kana waqtul iqamati lam turadda da'watuhu bainal azani wal iqamati." Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana waqtul azani," apabila telah ada waktu azan, futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Wastujibat du'a'u, dikabulkan doa-doa. Makanya doa yang paling makbul salah satu adalah setelah azan. Maka jangan tinggalkan waktu berdoa setelah azan. Itu doa yang sangat makbul. Ya. Wa iza kana waqtul iqamati, dan apabila telah tiba waktu iqamah, lam turadda da'watuhu, maka tidak ditolak doanya. Waktu azan doanya makbul, waktu iqamah doanya tidak ditolak Tuhan. La yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Yang ketiga, tidak ditolak oleh Allah antara azan dan iqamah. Kita qabliyahlah subuh. Tadi azan kan jawab azan dapat pahala. Antara azan dengan iqamah ada waktu qabliyah subuh, berdoa lagi, makbul lagi. Yang ketiga, setelah iqamah berdoa lagi, tidak ditolak Tuhan. Rawahu Abu Dawud wallahu a'lam. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik
وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك علم الخائفين وإلى المخلصين وخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ النعاشك أن تزرع في قلوبنا معرفة حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا ولا تنسه رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.